Hai guys, ketemu lagi di Oka, obrolan kita. Hari ini kita tidak mengunjungi destinasi wisata atau mencicipi kuliner lezat yang ada di Kabupaten Madiun. Obrolan kita kali ini ingin mengetahui tahapan-tahapan penting dalam pemilihan umum 2024. Dan sekarang kita sudah sampai di KPU Kabupaten Madiun. Kita izin dulu ya guys, ketemu sama Ketua KPU. Permisi Pak, Pak Ketuanya ada Pak? Bisa saya bantu Pak ketemu, sudah janji. Pak, bisa minta identitas? Oh siap Pak, siap. Pak, mau saya catat dulu di sini kamu, siap. Harus laporan ke pimpinan pusat. Ketika bertamu di KPU guys, prosedur pemeriksaan identitas menjadi langkah pertama. Sesuai aturan pusat, siapapun yang ingin masuk harus melewati proses ini. Identitas yang jelas dan keperluan yang jelas. Alhamdulillah guys, kita diperbolehkan menemui langsung Ketua KPU Kabupaten Madiun, Bapak Ali Nur Wahyudi. Yuk kita wawancara langsung. Dari mana? Dari Kominfo. Oh, ya. Dipersilakan masuk. Ya. Untuk DPT Kabupaten Madiun yang sudah kita tetapkan yaitu ada 577.494 pemilih. Tata cara memilih kita itu masyarakat sudah masuk dalam DPT ya. Masuk dalam DPT itu yang pertama, kemudian ada pemilih yang pindah memilih DPTB, kemudian kemungkinan ada pemilih yang tidak masuk DPT, dia bisa menggunakan KTP ya dengan atas nama pemilih DPK ya, daftar pemilih khusus, makanya dia itu bisa memilih itu dengan menggunakan KTP di daerah setempat. Kalau pendatang ini sudah ada aturannya ya, jadi kita sudah memberikan informasi ke masyarakat. Kalau pendatang itu namanya pindah pilih, ya dia pindah memilih. Misalnya dia dari mana Kalimantan, ya pengen milih di Madiun, maka dia harus mengurus DPTB namanya. Dan itu pun ada waktunya, jadwalnya, ya. Kemarin terakhir di tanggal 15 Januari dia sudah harus mengurus DPTB, pindah memilih. Itu. Bisa mengecek apakah dia masuk di DPT atau belum, itu pakai DPT online ya. Cek DPT online, bisa dimasukkan NIK ya. NIK di situ akan muncul dia itu terdaftar di mana, di TPS berapa, itu desanya mana, TPS berapa, dia pasti akan muncul ya. Masyarakat bisa menggunakan itu aplikasi DPT online, bisa dimanapun bisa dicek itu ya, websitenya KPU RI. Kalau belum terdaftar itu kemarin pada waktu tahapan itu dia bisa sebetulnya melaporkan ke PPS setempat ya, PPS setempat di desanya masing-masing itu bisa melaporkan ya, atau di KPU atau di PPK bisa melaporkan kalau dia belum terdaftar. Itu pada waktu tahapannya untuk daftar pemilih sebelum ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, ini dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP ya, KTP, tapi harus di daerah asal dia sesuai dengan KTP-nya. Untuk persyaratan memilih ini minimal berumur atau berusia 17 tahun. Makanya kita bekerja sama dengan Dukcapil. Itu Dukcapil sudah melancarkan perekaman EKTP secara offline. Kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat ya untuk menggunakan hak pilihnya. Kita sosialisasikan ke ormas-ormas, kemudian turun ke jalan, ke pasar-pasar, kita
memberikan sosialisasi masyarakat agar masyarakat ini bisa menggunakan hak pilihnya. Dan di saat ini untuk menggunakan hak pilih secara benar kita memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Jadi lewat PPK, lewat PPS, dan kemarin lewat KPPS kita minta untuk berikan sosialisasi kepada RT, RW, kumpulan-kumpulan ibu yasinan itu bagaimana tata cara untuk memilih yang benar. Jadi untuk mencoblos ini sah dan tidak sah itu seperti apa. Maka kita perintahkan badan ad hoc kita, PPK, kemudian PPS dan KPPS untuk mensosialisasikan hal itu, tata cara untuk mencoblos. Kita punya aturan terkait dengan orang yang lanjut usia ya, yang lanjut usia, kemudian mungkin tidak bisa baca, mungkin penglihatannya berkurang, maka untuk pemilih ini bisa didampingi, ya, didampingi keluarganya untuk memilih di bilik. Jadi ada form atau formulir pendampingan. Jadi ada form pendampingan yang harus diisi. Misalnya ada masyarakat yang sakit ya, yang tidak bisa datang ke TPS, maka keluarganya 1 hari sebelumnya harus lapor ke KPPS. Ya, kalau keluarganya tidak nanti di hari H tanggal 14 Februari ini tidak bisa datang ke TPS karena sakit, ya tidak bisa datang, kemudian mungkin tidak bisa jalan, maka keluarganya itu harus lapor dulu ke petugas KPPS. Maka KPPS ya didampingi pengawas, didampingi saksi nanti untuk datang ke rumah yang bersangkutan. Jadi 1 hari harus lapor dulu, jangan pas hari H itu baru lapor. Ya, itu. Tahapan pemilu 2024 ini sudah berjalan ya, 1,5 tahun ya sudah berjalan mulai awal sampai hari ini, sampai mendekati hari H. Dan ini kita sudah banyak sekali yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari pendaftaran partai, verifikasi partai, kemudian terus pencalonan calon anggota DPRD sudah kita laksanakan, dan hari ini sudah keluar surat suara logistik kita sudah di gudang ya, sudah di gudang untuk siap didistribusikan ya, siap didistribusikan baik itu untuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, kemudian DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sudah lengkap, sudah ada di gudang, sudah kita sortir, kita lipat, kemudian sudah terakhir kemarin di tanggal 31 itu sudah kita packing ya, setting, packing ya, dan plotting itu oleh PPK dan PPS semuanya sudah, tinggal nanti di tanggal 10 Februari ini akan kita distribusikan ke PPK, dan PPK nanti diteruskan ke PPS dan TPS. Kita mulai awal sudah sortir lipat. Jadi sebelum dilipat ini semuanya wajib untuk disortir. Jadi surat suara ini yang rusak mana, ini harus disortir, ini harus disortir, kemudian baru dilipat oleh petugas sortir lipat ini ya. Jadi kita antisipasi jangan sampai nanti kita turunkan ke PPK sampai TPS ini kartu ini dalam keadaan rusak ya, dalam keadaan rusak, maka awalnya harus disortir baru dilipat, kemudian disetting, plotting dan packing oleh PPK. Insya Allah aman ya, aman. Jadi ada beberapa, memang ada beberapa surat suara kita yang rusak, ada tintanya, mungkin ada sobekannya, ada yang satu saya lihat kemarin itu terpotong belah jadi 2, itu ya karena itu dari penyedia dari pabrik ya, makanya tetap kita sortir
Ya, surat suara itu yang baik dan yang rusak tetap kita sortir. Jadi untuk pendistribusian logistik ini mulai tanggal 10 kita menggunakan jasa kantor pos ya, armadanya kantor pos, kita bekerja dengan kantor pos. Ini yang seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga menggunakan kantor pos untuk mendistribusikan logistik kita ke PPK di mulai tanggal 10 dan 11 Februari ini. Dan nanti sebelum didistribusikan, maka kita akan adakan rakor dengan stakeholder terkait, kita undang Forkopimda dan juga Muspika, karena nanti yang akan mengawal logistik kita dari gudang ke PPK adalah Muspika setempat, ada Polsek dan Koramil yang akan mengawal dari gudang sampai ke PPK. Dari kecamatan nanti di tanggal 13 itu sudah harus turun di TPS ya, tanggal 13 itu sudah siap di TPS. Jadi dari kecamatan ini turun ke PPS dan TPS, ini tugasnya PPK dan PPS ya, bukan kantor pos lagi, karena ini sudah kita tempatkan di tiap-tiap kecamatan ya, sudah logistik kita sudah berada di tiap-tiap kecamatan, sehingga nanti menurunkannya itu tugasnya PPK, PPS, dan KPPS sampai nanti di tanggal 13 itu harus sudah nyampe di TPS. Kita KPU ini berasaskan jurdil ya. Jurdil artinya jujur dan adil ya. Ini langsung, umum, bebas, rahasia. Ini masyarakat ya, dari mulai awal ini tidak ada tekanan-tekanan ya untuk memilih sesuai hati nurani. Di penyelenggara juga seperti itu, juga harus jujur dan adil ya, untuk melayani masyarakat, untuk melayani paslon, untuk melayani partai politik ya. Kita melaksanakan tugas sesuai amanah yang diberikan pada kita sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU sampai badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Jadi dengan leluasa masyarakat ini bisa menggunakan hak pilihnya ya, dengan baik, sesuai dengan keinginan pilihannya, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Partai yang lolos yang menjadi peserta pemilu nasional itu ada 18 partai ya, ada 18 partai. Dan untuk di Madiun ya, khususnya di Kabupaten Madiun ini ada satu partai yang tidak mengajukan caleg ya, tidak mengajukan caleg. Jadi ada Partai Buruh yang tidak mengajukan caleg. Di situ nanti kosong ya, calegnya kosong. Tapi dia juga masih berhak untuk mengikuti pemilu 2024 karena di situ ada calegnya provinsi, ada DPR RI ya. Jadi di situ nanti kalau khususnya di Kabupaten Madiun itu calegnya Partai Buruh itu kosong. Saat ini di musim hujan ya, di bulan Februari ini musim hujan, sewaktu-waktu hujan. Ini kendala yang harus kita antisipasi betul ya, logistik kita khususnya. Logistik kita yang mulai awal kita taruh di gudang, ini jangan sampai nanti kebocoran kena air, maka kita pastikan gudang itu aman, tempat itu aman. Ya. Kemudian yang kedua, waktu distribusi, ini kita minta pihak ketiga kantor pos, ini betul-betul menyalurkan, mendistribusikan logistik ini dengan baik ya, dengan baik, jangan sampai nanti kehujanan walaupun logistik kita kotak suara kita itu sudah terbungkus plastik besar. Jadi ada kotak suara yang nanti didistribusikan ke PPK ini sudah terbungkus plastik, tapi juga kita antisipasi, kita minta ke kantor pos untuk mendistribusikan dengan aman, khususnya musim penghujan ini. Kemudian juga waktu pelaksanaan hari H itu ada
titik-titik rawan di musim hujan ini. Kita punya 4 kecamatan yang di pegunungan. Ini rawannya mungkin longsor. Ada di Kecamatan Saradan, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Kare, dan Kecamatan Dagangan. Ya, ada beberapa TPS dan PPS kita itu berada di pegunungan. Makanya kita juga antisipasi di musim penghujan ini, kita pastikan ya daerah-daerah itu aman ya pada musim penghujan ini. Di hari H tanggal 14 Februari kita ya serentak se-Indonesia itu melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ya. Jadi masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya mulai jam 7 pagi sampai jam 1 siang, jam 13.00 WIB. Setelah itu petugas KPPS ini bertugas untuk penghitungan suara di hari itu juga sampai selesai. Nah, setelah penghitungan di tingkat TPS selesai, maka nanti logistik akan bergeser ke PPK atau tingkat kecamatan. Tunggu semuanya masuk ya, ada jadwalnya sendiri nanti untuk PPK melaksanakan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Ya, setelah tingkat kecamatan ini selesai rekapitulasinya, nanti direkapitulasi di tingkat kabupaten. Kita tunggu jadwalnya, sampai saat ini kita masih nunggu jadwalnya. Kemudian di tingkat kabupaten sudah selesai kumpul semua di tiap-tiap PPK atau tiap kecamatan kumpul di kabupaten, maka KPU kabupaten ini berkewajiban untuk rekapitulasi ya, rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten. Setelah itu selesai berjenjang ke KPU provinsi berjenjang ke KPU RI. Itu pelaksananya. Kita sosialisasikan mulai awal sampai hari ini kepada masyarakat ya, untuk menggunakan hak pilihnya berbondong-bondong tanggal 14 Februari di hari Rabu Legi ya, bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Kita semuanya bersinergi dengan Forkopimda juga bekerja sama. Kita harapannya cuma satu, pemilu ini bisa berjalan lancar ya, aman, damai, dan kondusif khususnya di Kabupaten Madiun. Harapannya seperti itu ya. Dan wakil-wakil kita, pemimpin-pemimpin kita ini terpilih ya sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan keinginan rakyat, karena ini ada 5 pemilihan, ada presiden, ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Dan harapan saya semuanya bisa menerima hasil pemilu ini dengan baik, sehingga keadaan atau wilayah khususnya di Kabupaten Madiun ini bisa aman, kondusif ya, dan pemilu ini bisa lancar. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Mas. Ya, sama. Terima kasih juga kita dari KPU. Siap. Terima kasih Pak. Gimana guys? Sudah jelaskan infonya tentang pemilu 2024? Ayo gunakan hak pilihmu. Ingat, jangan golput. Inilah saatnya guys, jadilah bagian dari proses demokrasi. Jangan biarkan hak pilihmu terbuang sia-sia. Pemilu 2024 menantimu dan partisipasimu sangat berarti. Jangan lupa pemilu 2024. Ayo nyoblos. Pemilu 2024 nggak nyoblos nggak keren.